Selamat malam, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semua, para netizen yang hadir pada malam hari ini, masih pada acara yang sama-sama kita tunggu. Setiap sekian minggu sekali kita selalu hadir kembali. Kita hadir di webinar INP Indonesia, dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentu dengan hal-hal yang semakin menarik dari waktu ke waktu. Dan pada malam hari ini saya tidak mau kehilangan keriaannya. Mari kita berikan spirit, kita berikan semangat untuk kita semua. Kalau di dunia offline, tepuk tangannya seperti ini, kan nggak bisa kalau sekarang, karena semua di-mute. Kali ini tepuk tangannya begini, gitu ya. Kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk webinar malam hari ini. Iya. Terima kasih, Ibu dan Bapak sekalian, para narasumber yang kami hormati. Pada malam hari ini waktu Indonesia atau siang hari waktu Belanda, kita kembali bisa hadir pada sebuah webinar yang menyenangkan. Topiknya tidak kalah menarik dibandingkan sebelumnya. Pada malam hari ini atau siang hari ini waktu Belanda, topiknya adalah pendidikan dasar dan literasi. Kita ingin melihat lebih jauh di mana kekuatan-kekuatan pendidikan dasar literasi, baik di Indonesia maupun di negeri Belanda. Karena tentu kita, atau setidaknya saya, atau banyak pihak menganggap atau memiliki tesis tersendiri bahwa obat dari banyak masalah, diantaranya tentu di Indonesia, adalah pendidikan. Karenanya apabila kita bisa terus berinvestasi secara tepat, saya rasa kita punya harapan untuk memiliki sebuah pencapaian-pencapaian yang lebih baik dari sisi individual, bahkan dari sisi negara. Pada malam hari ini kami tentu beruntung, hari ini narasumbernya keren-keren, ini guru kita semua. Yang pertama saya akan perkenalkan ada Ibu Julia Maria Vantiel. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian ada Profesor Munawir Yusuf dan Ibu Harwinta Y. Anjar Ningsih. Kita akan diskusi lebih banyak. Dan sebelum masuk ke sesi diskusi, mari kita sama-sama mengikuti sambutan dari INP Indonesia. Kami persilahkan sahabat saya Rosalin Siburian. Terima kasih Imam. Selamat siang untuk Bapak Ibu yang berada di Belanda dan daerah Eropa sekitarnya. Selamat malam untuk Bapak Ibu yang berada di tanah air. Kali ini kita melanjutkan lagi cerita-cerita kita dari negeri Van Oranje, dari Belanda. Kali ini kita akan mengeksplor mengenai pendidikan. Dalam rangkaian acara pendidikan yang kami akan sampaikan dalam beberapa waktu ke depan, kita akan memulainya dengan pendidikan dasar. Untuk memberikan informasi bahwa ada perbedaan, ada situasi yang signifikan maupun sedikit berbeda dengan pendidikan dasar yang ada di Indonesia. Kami adalah profesional, INP terdiri dari profesional yang berdomisili di Belanda. Dan anak-anak kami mengikuti kurikulum nasional yang berlaku di Belanda. Oleh karena itu, saya yang mengalami kurikulum Indonesia memahami sedikit banyak perbedaannya. Dan tentu ini juga berguna bagi Bapak Ibu untuk melihat studi banding mungkin, atau sekedar ingin tahu bagaimana pendidikan dasar di Belanda, terkait misalkan bagaimana sih wajib belajar yang ada di Belanda dari usia berapa dan bagaimana pembagiannya. Lalu juga yang paling gampang deh, mungkin ya, jadi kendala ibu-ibu nih atau orang tua, PR, itu bagaimana sih PR itu dikasih? Dan bagaimana bebannya itu dibagikan ke anak-anak dari usia berapa? Lalu membaca dan menulis. Nah, hal-hal seperti ini mendasar, tapi penting untuk diketahui bersama, dan kita bisa belajar bersama sebagai orang tua, pendidik, guru, supaya kita bisa membantu anak-anak kita mencapai pendidikan yang lebih baik dan berguna bagi bangsa tentunya. Kali ini kami persembahkan ini untuk para orang tua, para guru, pendidik, Bapak Ibu, dan semoga ada gunanya buat kita semua. Selamat mengikuti acara ini. Terima kasih. Silakan Imam. Oke, Rosalin Siburian dari Asosiasi Intelektual dan Profesional Indonesia. Terima kasih atas sambutannya. Dan saya rasa tema kali ini sangat mewakili kita semua,
Tentu sebagian teman-teman yang di Belanda merasakan hal yang demikian, dan karenanya kami berharap pada hari ini kita semua bisa mengikuti hingga akhir, dan buat teman-teman yang setia hingga akhir akan mendapatkan hal-hal yang menarik. Tidak hanya informasi dalam webinar, tetapi kita punya 10 buku yang akan kami bagikan kepada teman-teman sekalian yang memberikan pertanyaan. Jadi kami akan membuat webinar ini selight mungkin, kemudian secair mungkin, dan kami berharap teman-teman yang menyaksikan baik di kanal YouTube dan sebagian kecil ada di Zoom bisa memberikan pertanyaan, kemudian nanti pertanyaannya akan kami sampaikan kepada para narasumber, dan kami akan persilakan narasumber untuk mengomentari. Oke, langsung saja, agar tidak lama-lama. Kita sekali lagi sudah bersama-sama 3 orang narasumber, ada Ibu Julia Maria Vantiel, Komunitas Indonesia Peduli Anak Gifted, kemudian ada Profesor Munawir Yusuf, Guru Besar Ilmu Manajemen Pendidikan Inklusif dari Universitas 11 Maret, dan juga ada Ibu Harwinta Y. Anjarningsih, PhD. Beliau adalah Lektor Departemen Linguistik Universitas Indonesia. Sekarang saya ingin ke Ibu Julia dulu. Ibu Julia, tadi Ocha sudah sampaikan, banyak hal menarik yang sifatnya mendasar, dan mungkin buat kita-kita yang awam, kalau boleh saya mewakili sahabat-sahabat yang awam yang menyaksikan acara ini, mungkin nggak ngeh, gara-gara hal yang mendasar itu jangan-jangan punya dampak yang signifikan di masa mendatang. Tadi Ocha soal PR, jangan-jangan kita juga misalnya, kapan sih sebenarnya anak itu baik mulai menulis misalnya? Atau kita nih yang di Indonesia sering melihat, kok kalau sekolah Indonesia semua hal harus dipelajari, banyak banget mata pelajarannya, tetapi kalau ngelihat di beberapa negara, nggak sebanyak itu. Nah, ini mungkin kita ingin belajar, kita ingin mendengar potretnya seperti apa sih Bu Julia kalau di Belanda, kemudian apa kekuatannya dari potret tersebut. Ibu silakan. Terima kasih banyak kepada Mbak Ocha, juga kepada Pak Imam. Saya diberi kesempatan manggung, benar-benar istimewa ya. Boleh manggung bersama Pak Imam Priyono yang beken ini. Pak Priya, saya Julia Maria, Pak. Baik, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya dengan anak saya di sekolah. Di samping saya juga punya pengalaman dengan anak saya, tapi saya juga membimbing anak-anak refugees. Jadi anak-anak refugees itu merupakan di sini dimasukkan dalam kelompok beresiko, karena resikonya banyak. Mereka tuh dari daerah atau datang dari tempat yang sangat rentan, ya, dari peperangan, kemudian juga perbedaan budaya dan sebagainya, dan ini harus mendapatkan perhatian khusus. Jadi mereka juga masuk dalam kelompok anak berkebutuhan khusus. Dan ini saya membimbing beberapa anak, mulai dari anak itu lahir, kemudian juga sampai saya harus bawa ke sekolah, kita bicara dengan gurunya dan sebagainya. Nah, ini cukup merepotkan, tapi sangat menarik sekali ya untuk ditarik sebagai pengalaman. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana sebetulnya sekolah di Belanda itu. Pada dasarnya di Belanda sekolahnya wajib itu usia 5 sampai 16 tahun. Tetapi pada waktu usia 4 tahun, anak akan otomatis diundang masuk sekolah TK. Jadi umur 4 itu mendapat subsidi pendidikan dari pemerintah, hingga dia lulus sekolah lanjutan atas. Ya, di sini sekolah lanjutan itu jadi satu sih. Misalnya kalau di Indonesia kan ada 2 tingkatan, SMP, SMA. Di sini jadi satu gitu, bablas saja dari kelas 1 sampai ada yang, kalau yang algemeen itu yang apa namanya, yang urusan yang umum itu 5 tahun. Tapi untuk universitas sains itu 6 tahun. Dan kalau untuk berup atau vokasi 4 tahun ditambah 3 tahun, jadi 7 tahun. Nah, anak-anak ini mulai 4 sampai 6 itu kita kenal ya, kalau dulu di sini namanya Vreubel, ya, taman kanak-kanak. Tetapi sekarang di sini dinamakan
tetap namanya basis school atau sekolah dasar. Jadi kalau sekolah dasar di sini grup 1, grup 2, grup 3 sampai grup 8. Mengapa dikasih nama grup? Karena anak-anak ini bukan naik kelas, tetapi dia ikut dengan usianya gitu. Jadi nggak ada istilah tinggal kelas, itu nggak ada. Jadi terus naik, tetapi pelajaran di dalam kelas ada 3 niveau. Ini maaf, ini saya diperban, cuman biar keren. Jadi ada 3 niveau. Niveau itu level atau tingkatan. Jadi niveau yang tinggi, menengah, dan niveau yang kurang, ya, yang di bawah. Jadi ini masing-masing mempunyai kurikulum sendiri. Kurikulumnya sih sama, misalnya saja berhitung semua. Tetapi berhitungnya itu kan karena pakai komputer, semua dapat laptop, ya, Chromebook. Itu masing-masing punya tugas, misalnya ini di level pertama dan level kedua atau ketiga gitu. Dan mereka boleh ngerjakan terus sampai terserah mau tingkat yang sampai seberapa gitu. Kalau misalnya mereka ketinggalan banyak, itu mendapatkan bimbingan khusus. Tapi kalau dia kelebihan, di situ yang kelas itu, yang grup itu sudah habis, diambilkan dari atas. Jadi percepatannya nggak kelihatan gitu, satu sama lain masing-masing punya Chromebook sendiri. Nah, anak-anak ini masuk umur 4, tetapi ada yang disebut namanya VVE. Nah, ini saya ngurusin anak-anak refugees ini dapat VVE, yaitu vervroeg edukasi, indikasi. Nah, dipercepat sekolahnya, bukan umur 4, tapi dia boleh masuk mulai umur 2, yaitu di playgroup. Nah, ini anak-anak ini mengapa dimasukkan ke dalam playgroup cepat dan dapat subsidi dari pemerintah sepanjang 4 hari kali, mulai masuknya jam 9, setengah 9 sampai jam 12. Itu 4 hari. Nah, ini karena dianggap kelompok ini adalah kelompok yang rentan dan dia harus cepat bersosialisasi, cepat berakulturasi, ya, dengan adaptasi dengan budaya dan sebagainya. Dan juga orang tuanya dianggap niveau pendidikannya kurang dari batas minimal yang disyaratkan sebagai, kalau ini kan karena ada syarat verplicht atau wajib sekolah, maka anak-anak itu harus sekolah minimal punya diploma sekolah menengah atas, ya, sekolah lanjutan. Nah, ini kebanyakan yang dari misalnya Afrika itu tidak sekolah, yang perempuannya itu ibunya paling-paling sekolah Quran 3 tahun gitu, ya, jadi nggak bisa baca tulis kan, dan saya melatih ibunya untuk baca tulis, ini seru juga sebetulnya. Nah, anak-anak yang dapat VVE ini siapa saja? Yang pertama adalah anak yang memang terlambat bicara. Kalau dia dia sebetulnya berhak umur 14 tahun, 14 bulan dapat VVE indikasi dari dokter, ya, dokter tumbuh kembang, dan dia dikirim ke penitipan anak khusus. Jadi dia dapat pelayanan kekhususan di sana. Kemudian 2 tahun atau 2,5 tahun masuk playgroup, baru 4 tahun masuk ke TK. Nah, pada dasarnya prinsipnya semua anak masuk dulu ke sekolah reguler. Kecuali anak-anak yang ABK memang berat sudah dipilihkan itu masuk special underwise atau sekolah SLB. Nah, ini kemudian di sekolah reguler ini semua sekolah di Belanda sebetulnya sudah sekolah inklusi, ya. Dia menerima juga anak-anak dengan kebutuhan khusus. Tetapi di antara anak-anak itu kebutuhan khususnya ada yang sulit, ada yang cukup bisa ditangani di sekolah itu. Kalau tidak bisa, maka anak ini dipisah masuk ke sekolah antara. Jadi ada sekolah tuh antara sekolah SLB dengan sekolah reguler. Jadi di tengah-tengahnya.
ini dia sementara di situ, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, atau bisa 2-3 tahun di sana. Kalau dia baik, dia bisa dikembalikan ke sekolah reguler dan dia mendapatkan layanan kekhususannya yang disebut Passenonderwijs. Atau dia justru ke sekolah luar biasa. Jadi ini di tengah-tengah ini yang belum lama sebetulnya. VVE indikasi juga belum lama, baru tahun 2018. Dan ini rupanya agak lebih meringankan beban dari sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi itu hanya menerima anak-anak yang mempunyai IQ normal nggak tinggi. Tapi kalau di bawah itu dia sudah masuk ke sekolah khusus. Masih banyak sebetulnya yang bisa dijelaskan, tapi misalnya saja tentang inklusi tadi ya sudah mulai saya jelaskan. Nah, saya akan juga pengalaman saya tentang literasi ya. Literasi ini menarik ya sebetulnya. Jadi setiap desa, kebetulan saya tinggalnya di desa bukan di kota. Tiap kecamatan lah gitu ya, itu punya satu perpustakaan besar, cukup besar, bagus sekali. Dan di situ lengkap sekali, ada banyak volunteer yang bisa memberi bantuan kepada siapa yang membutuhkan, misalnya saja anak disleksia. Itu yang anak disleksia, anak visual spatial learner itu khusus dapat bimbingan di sana. Jadi siang kalau pulang sekolah itu dibawa ke sana, dia dikasih bimbingan berapa jam atau sesudah makan malam, makan sore di sini kalau makan sore jam 6 sore. Jadi jam 7 sampai jam 8 di sana. Dan itu yang ikut memberi bimbingan biasanya guru-guru yang sudah pensiun. Jadi mereka di situ diberdayakan ya. Ya, diberdayakan sukarela gitu ya. Jadi volunteer. Nah, anak-anak di perpustakaan itu disediakan buku mulai dari bayi hingga nenek-nenek ya. Nenek-nenek itu dikasih buku juga di sana. Nah, ini anak-anak yang bayi-bayi ini orang tuanya boleh datang ke sana untuk melakukan stimulasi bahasa ya. Kalau misalnya masih umur 1 tahun, orang tuanya mengajari bagaimana mengenal buku. Jadi bagaimana bukunya kan tebal sekali ya, membuka, kemudian melihat yang terbalik atau gitu, dan juga membacakan. Setiap hari-hari tertentu itu di situ ada sandiwara khusus untuk anak-anak kindergarten ya, anak TK. Di situ nonton gitu. Jadi dari perpustakaan itu menyediakan volunteer untuk storytelling ya di situ. Seru banget. Kadang-kadang saya nonton di belakangnya gitu ya, kan anak-anak kecil gitu, itu bagus kok. Nanti Bu ada Yulia. juga ya. Bu Yulia, mohon maaf saya potong sedikit. Ibu, dari penjelasan Ibu tadi, saya sebenarnya mulai melihat betapa ada kekuatan yang dimiliki model seperti yang Ibu sampaikan. Secara implisit kita sebenarnya mencerna keren juga ya gitu ya. Tapi kalau boleh singkat saja Bu Yulia, apa produk yang akhirnya dikeluarkan oleh sistem yang Ibu ceritakan tadi? Apa yang paling khas diterima anak atau dalam tanda petik juga mungkin orang tua akibat sistem yang Ibu ceritakan tadi? Mungkin agak lebih singkat. Setelah ini saya akan ke Prof. Munawir dan Ibu Harwinta. Ya, baik. Jadi di sini orang tua dilibatkan ya. Misalnya saja di sekolah, ya di sekolah itu ada yang disebut hulpmoeder. Saya juga hulpmoeder ya di perpustakaan, di kelas. Jadi apa si orang itu Bu tua, artinya? Ya. Hulpmoeder itu artinya apa? Hulpmoeder itu orang tua yang membantu di sana. Jadi kalau misalnya pelajaran yang orang tua misalnya ada prakarya ya, itu gurunya bisa kemana lah istirahat sebentar. Nah ini orang tua yang ngajarin. Atau komputer. Jadi siapa saja yang orang tua yang pintar komputer ngajarin di situ. Jadi orang tua terlibat. Dan orang tua ini terlibat bukan hanya dalam pendidikan, tapi juga ngurusin sekolah. Misalnya saja, saya pernah ikut bantuin bersihkan WC, ya, nyuci lap,
itu kemudian ngelapin kelas dan sebagainya. Waktu di sekolah di playgroup kita juga sesudah anak itu pulang keluar kelas, kita bersihkan dulu tuh kelasnya, dilap semua, disusun lagi. Jadi orang tua itu merasa terlibat di situ. Dan juga pada waktu literasi itu orang tua sangat terlibat karena dia harus membawa anaknya ke perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu orang tua juga diberi kebebasan untuk memilihkan buku-buku untuk anaknya. Dan semua anak sekolah itu di sini gratis untuk pinjam buku anggota perpustakaan. Ya, gratis itu bisa pinjam buku sampai 7 kalau nggak salah, itu 2 minggu kemudian dipulangin lagi. Jadi perpustakaan selalu ramai dan kasihan sekarang tutup ya karena lockdown. Jadi tidak ada. Saya rasa ini yang memberikan akhirnya orang tua ikut terlibat dan ikut seperti ikut sekolah begitu ya. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan, kita juga dipanggil di sekolah, kemudian dikasih penjelasan-penjelasan. Tapi misalnya ada perubahan dalam cara belajar matematika, itu berubah terus ya, belajar matematika mulai dari mekanis ke realistik, kemudian realistik ke mekanis lagi, kemudian campuran. Itu orang tua tidak boleh ikut campur karena lain caranya. Jadi itu kita nggak boleh ikut campur. Nah, anak-anak ini tidak ada PR. PR itu kadang sedikit aja waktu kelas 6, kelas 5, kelas 6 itu ada sedikit PR ya. Tetapi karena dia sudah sibuk di sekolah tuh, pagi berangkat ya, pulangnya udah sore. Itu selama 5 hari kecuali hari Rabu ya. Ini mereka tidak dikasih PR kecuali nanti waktu sudah SMP. Nah, SMP itu PR-nya banyak setengah mati. Nah, ibunya harus ikut campur kalau sudah di situ tiap malam menunggu. Saya rasa begitu, Pak. Oke, keren Bu. Terima kasih. Potretnya lumayan lengkap. Saya tahu sebenarnya banyak sekali yang bisa di-share, tetapi kita harus mungkin mengklasterisasi sedikit agar kita bisa mengulasnya dengan para narasumber yang lain. Prof. Munawir, bantu kami menggunakan pisau bedah keilmuan Bapak di bidang manajemen pendidikan. Ada potret dari Belanda yang menarik sebenarnya, tapi mungkin perlu dijelaskan kepada kita yang awam, apa sebenarnya kekuatan model yang ada di Belanda, dan kalau boleh mungkin bisa dielaborasi, dikomparasikan dengan foto atau potret yang ada di Indonesia. Pak Munawir, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Imam, saya boleh menyapa dulu ya Mbak Ocha ya. Monggo. Oke, terima kasih dulu kepada Mbak Ocha ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi pada malam hari ini. Tentu juga kepada Mas Imam ya, terima kasih seorang jurnalis TV, Ibu Dr. Harwinta, dan Ibu Julia. Bu Julia itu sebenarnya teman lama Mas Imam, dalam berbagai pengalaman melalui seminar dan menulis buku. Alhamdulillah, kami tahun 2020 menerbitkan satu buku ya, tentang cerdas istimewa di kelas inklusi yang sudah kita launching kemarin tahun 2020 dengan Ibu Yulia. Baik, para peserta yang berbahagia, tema diskusi kita ini kan sangat luas ya tentang pendidikan dasar di Belanda dan di Indonesia. Bidang keahlian saya sebenarnya adalah tentang pendidikan inklusif, baik di pendidikan dasar maupun di pendidikan menengah. Mas Imam, sejak tahun 2003, sebelum saya menjawab tentang pertanyaan Mas Imam, saya mungkin akan sedikit ya menceritakan tentang pengalaman saya, yaitu ketika Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia tahun 2003 memberikan ruang yang cukup terbuka bagi anak berkebutuhan khusus dan atau disabilitas ya. Nah, sejak itu saya dan kawan-kawan dilibatkan oleh Kementerian Pendidikan untuk mengembangkan pendidikan inklusif di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan yang dilakukan cukup banyak ya, diantaranya selain riset, ada mengembangkan regulasinya, membuat buku-buku panduan, melakukan sosialisasi, sampai kepada ya menyiapkanlah kebijakan terkait dengan sistem dukungan pendidikan inklusif, membuat sekolah percontohan,
melengkapi infrastruktur sekolah, membuat Permendiknas, sampai melatih guru pembimbing khusus di sekolah reguler, dan bahkan kami juga sempat memberikan melalui kementerian itu mengembangkan semacam award kepada orang-orang yang memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Itu pernah kami lakukan. Nah, sampai sekarang yang menarik adalah bahwa sekolah-sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Indonesia itu kira-kira mencapai sekitar 40.000 sekolah, baik itu SD, SMP, SMA maupun SMK. Memang ini berbeda ya, kalau saya lihat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Julia. Di Belanda itu hampir semua sekolah memang ya inklusif gitu. Tapi di Indonesia itu gerakannya agak berbeda. Gerakan kita itu karena mungkin termasuk relatif baru, itu menggunakan model penugasan. Jadi dinas pendidikan setempat itu menunjuk beberapa sekolah di daerahnya untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang dipandu oleh pusat dalam bentuk regulasi dan dalam bentuk buku-buku panduan pelaksanaan pendidikan inklusif. Prof. Nah, tadi Bu Julia juga sudah menjelaskan bahwa di sana itu siswa dikelompokkan dalam 3 level ya, level tinggi, sedang, dan level kurang. Itu artinya semua anak itu sebenarnya diterima di sekolah reguler. Nah, itu sebenarnya menarik gitu. Meskipun tadi memang ada pembatasan yang IQ-nya di bawah normal gitu, di bawah rata-rata maksudnya, itu cenderung diarahkan ke SLB. Dan Indonesia sebenarnya kan pendidikan itu banyak juga dipengaruhi oleh Belanda, khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Nah, dari Prof, sini izin kemudian, saya potong sedikit, Prof. Boleh. Izin saya potong sedikit. Jelaskan kepada kami apa yang disebut pendidikan inklusi agar memudahkan kita memahaminya. Oh iya, mungkin ini harus disinggung sedikit ya. Jadi pendidikan inklusif itu dalam pemahaman yang paling elementer ya, yang paling elementer itu adalah pendidikan, sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk belajar bersama-sama dalam satu lingkungan sekolah. Jadi education for all lah, pendidikan untuk semua. Jadi mereka tidak membatasi bahwa yang bisa masuk ke sekolah ini hanya anak-anak yang memiliki kecerdasan yang rata-rata dan lebih gitu. Tapi pemakai kursi roda juga boleh masuk, yang kebetulan tuna netra juga bisa masuk, yang memiliki kurang pendengaran atau tuli juga boleh masuk, dan kemudian bahkan yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata juga boleh bebas masuk ke sekolah di tempat yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Itu definisi yang paling sederhana, Mas Imam. Sehingga di situ kelas atau sekolah menjadi kemudian sangat beragam. Di dalam satu ruang itu ada anak yang cerdas istimewa, di dalam satu ruang itu ada anak-anak yang rata-rata, bahkan juga mungkin ada yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Tentu pertanyaan teknisnya nanti bagaimana cara mengajarnya, itu persoalan lain lah. Tapi filosofinya sebenarnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang ya, tanpa kecuali untuk bisa memilih dan mengikuti pendidikan yang bermutu gitu. Karena itu tidak boleh melarang misalnya anak tunagrahita mendaftar di sekolah SD terdekat. Itu tidak boleh dilarang. Dalam undang-undang di Indonesia sudah sangat kuat melindungi ini. Dan tahun 2016 pendidikan inklusif itu di Indonesia sudah dikembangkan ke tingkat pendidikan tinggi. Yang tekanannya kami adalah bagaimana mendorong agar setiap perguruan tinggi itu bisa memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa disabilitas. Dan sekarang sudah cukup berjalan dengan baik sampai dengan hari ini. Nah, saya mungkin akan sedikit masuk ya menjawab pertanyaan Mas Imam tentang tentang bagaimana potret pendidikan dasar di Indonesia ya terkait dengan komparasinya dengan di Belanda. Tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi Indonesia itu kan negara yang sangat luas ya. Dan sangat luas kemudian variannya sangat kompleks. Maka kemudian undang-undangnya itu sudah mengatakan begini. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kemudian ada lagi dalam salah satu pasal di Undang-Undang Dasar 45 itu, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun. Jadi undang-undang ini, Undang-Undang Dasar 45, itu kemudian memiliki kekuatan untuk bagaimana pemerintah bertanggung jawab agar setiap anak tanpa kecuali
itu diberikan kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan secara baik dan bermutu gitu. Nah, karena luasnya itulah maka kemudian wajib belajar dicanangkan di tahun 2000 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi kalau di Indonesia wajib belajar itu mungkin agak berbeda dengan di Belanda. Itu adalah pendidikan dasar, di mana pendidikan dasar itu adalah usia SD dan SMP. Tepatnya adalah umur 7 sampai dengan 15 tahun, semua anak wajib sekolah di tingkat sekolah dasar selama 6 tahun, dan SMP atau yang sederajat selama 9 tahun. Ini sebenarnya dalam rangka akses perluasan pendidikan, agar supaya Indonesia yang sangat luas itu dapat dijangkau. Tapi sekarang sudah beruntung di beberapa daerah, kabupaten, provinsi telah menerapkan wajib belajar itu menjadi 12 tahun sampai di tingkat SMA. Tapi secara nasional itu di Indonesia masih pada 9 tahun, yaitu usia 7 sampai dengan 15 tahun gitu. Itu sementara itu Mas Imam. Yang lain nanti ada beberapa yang mungkin saya ingin sampaikan ya, dari implikasi wajib belajar pendidikan dasar ini kan kemudian bebas biaya. Semua anak usia itu ya tidak boleh dipungut biaya. Dibiayai oleh pemerintah melalui namanya BOS, biaya operasional sekolah. Nah, persoalannya adalah sebenarnya kalau yang tidak sekolah mestinya kan mendapatkan sanksi gitu. Tapi ini yang saya amati belum diterapkan ya bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya itu. Tapi sebenarnya pihak pemerintah ini yang mestinya harus proaktif mendata dan menggandeng orang tua yang punya anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Ini yang belum dilakukan. Karena apa? Ini yang sebenarnya menyebabkan banyak anak-anak tertentu itu kemudian luput dari kewajiban pendidikan dasar ini. Misalnya kalau saya ambilkan contoh ya, data tentang penyandang disabilitas di Indonesia. Itu dalam Biro Pusat Statistik itu mengatakan baru 40% yang mendapatkan akses pendidikan. Itu artinya ada 60% anak-anak berkebutuhan khusus itu dalam usia sekolah belum mendapatkan akses pendidikan. Ini artinya luput dari upaya-upaya untuk melakukan penjaringan, pendataan, dan meminta mereka untuk memasukkan ke sekolah. Itu Mas Imam. Untuk tahap awal saya sampaikan itu. Oke, Prof, izinkan saya mendalami satu hal. Salah satu yang khas di Indonesia kan adanya pendidikan pesantren dan seterusnya. Apakah ini juga memperkuat proses pendidikan di Indonesia? Apakah ini bagian dari kekuatan inklusi di Indonesia? Mungkin tidak tepat pertanyaannya, tetapi mudah-mudahan Prof bisa mendapatkan konteksnya. Ya, alhamdulillah ini kebetulan saya termasuk salah seorang yang ngurusi pondok pesantren nih Mas Imam. Jadi alhamdulillah. Ya, pondok pesantren di Indonesia itu luar biasa, Mas. Perannya juga luar biasa ya dalam rangka wajib belajar, dalam rangka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia. Ini perannya luar biasa. Saya tidak hafal ya jumlah pondok pesantren di Indonesia, tetapi jelas itu sangat luar biasa perannya karena hampir seluruh pondok pesantren itu menggunakan kurikulum perpaduan antara kurikulum khas kepondokan ditambah dengan kurikulum nasional termasuk kurikulum DEPAK. Kecuali beberapa pondok seperti Gontor misalnya, yang itu pondok sangat besar dan itu menjadi salah satu ikon pondok pesantren di Indonesia ya. Itu menggunakan kurikulum sendiri, tetapi sudah diakui secara nasional lulusan pondok pesantren di situ itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tanpa harus mengikuti ujian penyetaraan karena dianggap sudah sama. Nah, apakah pondok pesantren memiliki kontribusi ini? Kontribusinya luar biasa. Bagaimana konteks dengan pendidikan inklusif ya? Inklusif memang bisa diartikan dalam pengertian yang luas ya. Tapi di Indonesia pendidikan inklusif itu lebih ditekankan pada menyatukan antara anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang non berkebutuhan khusus. Jadi dalam hal agama memang di sana pendidikan nasional itu tidak membatasi, tetapi pondok pesantren tentu hanya yang beragama Islam. Gitu, Mas Imam, gitu. Oke. Diskusi ini semakin menarik, Prof, karena di kolom Q&A sudah mulai bergemuruh. Saya rasa ini menarik sekali. Tidak semua topik langsung
kemakan seperti ini, tapi buat teman-teman yang sudah bertanya, mohon bersabar. Saya akan mengelaborasi dulu para narasumber, setelahnya nanti saya akan segera masuk ke teman-teman yang bertanya. Sekarang saya ke Dr. Harwinta sebentar. Dokter, dari perspektif Dr. Harwinta, apa yang menarik dari potret pendidikan dasar di Belanda dan di Indonesia? Apa yang bisa ditaruh di atas meja sehingga kita semua yang awam memahami, oh di sini ada kekuatannya, kemudian kita mungkin bisa adopt, di sini ada kekuatan yang lain, sehingga mungkin dengan kekhasan kita sendiri, kita juga bisa mengoptimalisasi hal-hal tersebut. Bu Harwinta, silakan. Baik, terima kasih Mas Imam. Ya, sama dengan Ibu Yulia dan Prof. Munawir, pertama sekali saya ingin berterima kasih sudah diberikan kesempatan ya untuk ikut berbagi di sini. Ya, kalau mungkin para audiens merasa beruntung ya, saya juga merasa beruntung ya, karena alhamdulillah nih ketemu dengan Mas Imam ya yang namanya sudah terkenal, lalu Ibu Yulia dan Prof. Munawir yang sudah sangat-sangat mumpuni ya di bidangnya. Baik, ini agak ya menarik, sangat menarik, bukan agak menarik, sangat menarik. Nah, di sini barangkali saya ingin mencoba untuk menyoroti semacam status ya mungkin ya, atau sistem barangkali, nanti mungkin Bu Yulia bisa bantu kata yang lebih tepat ya Bu ya. Dari literatur ya, dari bacaan-bacaan saya mendapat kesan ya yang mudah-mudahan benar, bahwa TK dan SD begitu ya di Belanda itu nyambung ya, jadi tidak ada semacam ini TK kayak apa lalu SD kayak apa, tidak. Nah, dan wajib begitu ya, kurang lebihnya tadi dari paparan Bu Yulia saya mendapat message bahwa yang dari 4 tahun ya Bu ya, itu ya 4 tahun diundang, tapi kan ada peran dari pemerintah tadi ya, dari Gemeentenya, dari ya pemerintah lah ya secara umum. Jadi mereka mendata siapa-siapa anak di wilayah saya lahirnya kapan. Nah, begitu dia ulang tahun ke-4, ya misalnya hari ini dia ulang tahun, besok dia diundang sudah bisa hadir di sekolah. Nah, jadi dari situ saja saya rasa pendataan ya, aspek pendataan tadi yang juga sudah disinggung oleh Prof. Munawir terkait luput ya, tidak bisa kemudian mengikuti pendidikan ya, itu sudah satu poin. Nah, kemudian sistem tadi yang TK itu nyambung gitu ya dengan SD dan wajib, itu saya rasa juga sebuah hal yang baik ya. Karena di kita ini Mas Imam, TK itu kan tidak wajib ya, yang kemudian dilaksanakan oleh swasta. Ya, non pemerintah lah ya begitu ya, ada yayasan, mungkin ada siap yang lain ya barangkali, tapi yang jelas non pemerintah. Nah, lalu SD kemudian ada bermacam-macam warna juga ya, ada yang SD negeri, SD swasta, lalu tadi ada madrasah ibtidaiyah ya yang lebih bercorak ke keagamaan. Nah, ketika kemudian TK SD ini terpisah ya, walaupun sudah diatur oleh kurikulum ya sebetulnya, ini menurut saya membuka kesempatan untuk semacam semacam pemaknaan sendiri begitu ya, semacam sesuatu yang berbeda. Misalnya TK itu seringkali karena dia dari swasta ya, dia sangat rentan kepada tuntutan dari orang tua. Nah, orang tua itu maunya apa? Ya, karena kalau orang tua kemudian tidak memasukkan anak ke TKA, misalnya, nah TKA ini nanti nggak laku, lalu sekian tahun dia bangkrut, gitu ya. Nah, yang terjadi adalah seringkali ya saya mendengar dan saya melihat sendiri,
orang tua itu maunya anak lulus TK bisa membaca. Nah, padahal TK itu bukan tempat anak harus bisa membaca, tapi dia dikenalkan. Ya, dikenalkan kepada skill-skill yang di linguistik disebut phonological awareness atau phonological skills, ya, kemampuan menganalisis kata dan kalimat begitu, yang mempersiapkan dia untuk bisa membaca nantinya. Tapi tidak ada tuntutan dia harus bisa baca sebetulnya di TK. Nah, cuma karena orang tua tadi kembali harus bisa baca nih, lalu gurunya kemudian pelajarannya kemudian terfokus ya kepada membaca. Nah, ada dampak yang kurang baik kalau ada hal semacam itu, Bu? Tentu saja ada. Dan ini mungkin saya mau angkat sedikit ya. Tadi sudah disebutkan ada disleksia oleh Ibu Yulia. Nah, anak dengan disleksia ini nanti ketika dia belajar membaca, dia akan kesulitan ya, Mas Imam. Nah, anak-anak yang punya semacam kerentanan ya untuk mengalami masalah seperti ini, sebetulnya di TK itu dia harus dilatih misalnya bagaimana dia bisa fokus. Bagaimana dia bisa attention span-nya bisa panjang begitu. Dia bisa fokus, bisa duduk ya. Karena seringkali masalah anak tidak bisa membaca di TK ya, di SD maksud saya nantinya itu karena dia tidak bisa fokus. Jadi ketika terus harus belajar di SD itu kan dia harus duduk ya, harus konsentrasi begitu. Nah, karena dia tidak terlatih untuk fokus, ya fokus ini misalnya di TK dia main puzzle, dia main balok, ya dia mungkin ada tebak-tebakan dengan gurunya. Tapi di situ dia dengan fun itu sebetulnya itu melatih fokus salah satunya, melatih kalau mungkin ada teman yang bercanda, saya jangan ikut dia bercanda dulu, saya lagi main balok nih, saya mau bikin rumah sakit misalnya. Nah, ketika di TK yang belajar sambil bermain itu tidak dipenuhi karena harus bisa membaca. Nah, di SD itu jadinya nggak punya dia bekalan untuk bisa duduk tenang nulis atau yang lain begitu. Nah, sedikit di sisi SD-nya nih, Mas Imam. Ya, tadi kan di TK sebetulnya memang tempatnya itu bukan harus bisa membaca ya, dikenalkan. Ya, misalnya pengembangan vocabulary ya, kosakata itu juga di TK. Nah, di SD kemudian masalahnya misalnya kompleksitas kata di buku pelajaran itu sudah sangat-sangat rumit. Lalu tulisannya kecil-kecil. Nah, jadi anak TK tadi yang belum wajib membaca sebetulnya masuk masuk SD pusing dia. Kok tahu-tahu saya harus baca buku panjang-panjang, terus ada susunan hurufnya juga yang sulit ya. Yang kemudian jadi TK tuh harusnya begini, tapi kok di SD disuruhnya begini. Makanya orang tua kemudian anak saya harus bisa baca. Gitu. Padahal harusnya nggak begitu ya, secara ilmu perkembangan kognitif anaknya juga belum sesuai. Nah, jadi di situ saya rasa yang saya pahami tadi tentang sistem TK SD di Belanda yang lebih nyambung ya, begitu ya, lebih integratif barangkali istilahnya. Dibandingkan dengan sistem kita yang tadi itu, yang kemudian menjadi ada rumpang ya, ada rumpang di kita yang lalu untuk anak-anak yang rentan ya, misalnya ya mungkin orang tuanya pekerja migran misalnya, tidak ada yang mengajari di rumah ya, hal-hal seperti itu mulai SD ini susah dia. Nah, kalau itu terus-terus berlanjut tanpa ada pendampingan dari guru, ya yang juga ini sebetulnya isu yang lain lagi ya, bagaimana guru kemudian disupport oleh sistem yang baik gitu ya, untuk bisa kemudian mensupport anak.
Nah, kalau tidak ada support untuk anak ini, lepas kelas 6, yang tadi barangkali sudah dibahas oleh Prof. Munawir bahwa anak sebetulnya tidak boleh tinggal kelas ya di SD. Tapi nanti dia lepas kelas 6 ini bagaimana? Karena dia kemampuannya kemudian hampir tidak ada begitu. Karena tidak ada pendampingan yang sesuai ya, ekstrimnya begitu. Ya. Nah, tapi kalau dalam perjalanannya ada guru barangkali yang tahu bagaimana teknisnya mengajar anak yang berkebutuhan khusus dan lain-lain, nah itu akan baik mudah-mudahan ke depannya. Seperti itu Mas Imam. Menarik sekali Bu Harwinta, seperti menjahit apa yang Bu Julia sampaikan dan Prof. Munawir sampaikan. Saya sedikit ke Prof. Munawir. Prof, silakan. Ini menarik, saya mendengar Bu Harwinta dan Bu Julia. Kalau kesimpulan sementara saya ya, di satu sisi kita melihat pendidikan wajib belajar kita dimulai dari SD, sementara Belanda dimulai dari TK. Tetapi pendekatan yang diberikan oleh dua sistem ini berbeda. Dan yang menarik di saat misalnya Indonesia wajib belajarnya di SD, tetapi dalam tanda petik harus harus belajar membaca lebih cepat, menghitung lebih cepat dan seterusnya. Ada komentar sedikit Prof mengenai hal ini? Ya, jadi kalau dari sisi aturan ya Mas Imam ya, dari sisi aturan ya. Di Indonesia sendiri, kurikulum di TK itu belum menuntut untuk bisa membaca dan menulis. Isinya itu, kurikulumnya itu ada 5 ya. Namanya program pengembangan. Ada pengembangan nilai-nilai agama, ada pengembangan fisik motorik, ada program pengembangan kognitif, ada program pengembangan bahasa, ada program pengembangan sosial emosional. Jadi ini benar-benar menyiapkan anak agar ketika nanti masuk di SD, itu secara fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional itu sudah bisa melakukan adaptasi dengan baik. Nah, pelajaran membaca, menulis, berhitung, itu sebenarnya baru diajarkan pada SD. Tapi Mas Imam, prakteknya, karena di Indonesia masuk SD harus bisa baca. Nah, prakteknya banyak sekolah-sekolah yang disebut ada sekolah favorit, sekolah unggulan, ada ini yang ketika menseleksi calon siswa itu ketika mereka peminatnya jauh lebih banyak daripada kuota yang disediakan, kemudian melakukan seleksi dengan membaca, menulis, berhitung, menyanyi dan sebagainya itu. Nah, ini yang kemudian orang tua yang menginginkan anaknya untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah unggulan itu, dalam tanda petik seakan-akan dipaksakan ketika TK, dia sudah harus segera diajari membaca. Bahkan dileskan di rumah, kalau di sekolah tidak diajarin, dileskan di rumah. Ini persoalan praktek saja gitu. Tapi saya ingin mengatakan begini, kurikulum kita ya di kurikulum 2013 itu sebenarnya kalau pertama ya dari TK sendiri, itu kan sebenarnya ada beberapa kelompok ya. Umur 1 sampai 4 tahun biasanya disebut sebagai playgroup. Ya, 5 tahun itu TKA, kemudian 6 tahun itu TKB, dan kemudian setelah itu umur 7 tahun itu baru masuk di SD atau di sekolah dasar gitu. Nah, di Indonesia ini tadi saya kaitkan juga dengan di Belanda. Di Belanda kan tidak mengenal tinggal kelas gitu. Di Indonesia itu baru beberapa tahun terakhir itu ada kebijakan terutama dari Pak Nadiem ini ya, itu tidak ada tinggal kelas. Tapi sebelumnya itu kan data kita setiap tahun ya, itu berapa persen anak yang tinggal kelas, tidak naik kelas. Itu ada data secara nasional gitu. Yang itu menggambarkan bahwa efisiensi pendidikan kita rendah karena masih banyak yang tinggal kelas gitu. Nah, baru beberapa tahun ini kemudian ditetapkan tidak ada kenaikan kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan di Indonesia itu kan mengenal istilahnya ada 3 Mas Imam. 1 yang kita sebut dengan jenis ya, yang kedua jenjang ya, yang ketiga itu adalah tentang jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Sehingga membahas pendidikan di Indonesia tidak cukup kita hanya membahas pendidikan formal. Karena ketika kita berbicara jalur pendidikan, ada pendidikan informal, pendidikan non formal dan pendidikan formal.
Pada umumnya kita berbicara pendidikan di Indonesia yang disorot aja pendidikan formalnya. Padahal pendidikan informal dan non formal itu juga satu sistem yang sangat mendukung, karena Indonesia yang sangat beragam, Mas Imam. Kalau diterapkan pendidikan formal semua, nanti daerah 3T, di daerah yang pelosok, di daerah yang terpencil dan sebagainya, itu sekolah tidak ada. Sehingga ada sekolah, misalnya sekolah satu atap ya SD, SMP, SMA, jadi satu gedung, gurunya cuma 3 atau 4 orang, tapi harus ngajarin dari SD, SMP, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Jadi ini juga penting. Nah, jenjang pendidikan itu kita berbicara ada PAUD, dasar, menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Nah, yang diwajibkan di Indonesia itu adalah pendidikan dasar. Pendidikan PAUD itu tidak diwajibkan. Dan persentase sekarang ini kira-kira angka partisipasi anak yang mengikuti pendidikan di PAUD itu kira-kira hanya sekitar 35%. Oke. Ya, kalau SD itu sudah 100%, SMP itu di bawahnya sekitar 90%. Kemudian SMA sekitar 80%. Itu Mas Imam. Oke, Bu Yulia, saya ingin sedikit lagi ke Ibu. Nanti saya akan segera masuk ke pemirsa kita. Ibu tentu juga mengetahui beberapa hal soal pendidikan dasar di Indonesia. Kemudian yang menarik dari cerita Ibu memahami pendidikan dasar yang ada di Belanda. Saya mungkin minta komentar Ibu soal ini tadi, soal membaca, menulis. Apa yang bisa Ibu simpulkan terhadap dua potret tadi? Di Belanda itu terlihat lebih mengalir, kemudian menulis itu pada waktu yang tepat, belajar membaca juga pada waktu yang tepat, atau apa ya opini Ibu soal ini? Mohon mute-nya ditekan dulu, Bu Yulia. Ya. Ya, terima kasih. Kalau di sini, kalau kelihatan orang tua memberikan mengepush atau menekan anaknya supaya bisa ini itu, gurunya ini bisa lapor ke kalau di Kementerian itu ada inspektur pendidikan ya. Jadi bisa orang tuanya bisa dipanggil gitu. Ini nggak boleh begini karena itu menyalahi tumbuh kembang anak. Jadi di TK itu dari umur 4 sampai 6 namanya basic school, sudah masuk sekolah dasar istilahnya di sini basic school. Umur 4 sampai 6 itu merupakan pusat tumbuh kembang. Jadi ini anak memang dipantau betul bagaimana tumbuh kembangnya mulai kognitif, motorik, emosi, sosial dan sebagainya. Supaya dia memang matang pada waktu masuk ke grup 3. Baru di grup 3 itu bisa diajari membaca, menulis mulai dari dasarnya. Nah, waktu di TK itu hanya diberi misalnya tadi seperti Bu Herminta katakan phonemic awareness ya. Misalnya ditanya di depan apel kedengaran suara apa gitu. Jadi menyadari bahwa ada kata-kata dan ada suara yang diucapkan A. Kalau anak saya dulu tanya begini ya. Di tengah fur, ya kata-kata fur, itu harus nyebutnya itu ada apa? Dia bilang fur itu apa ya sebetulnya? Panas, dia bilang. Nah ini anak tidak menyadari tentang suara dan ucapan. Nah ini harus dapat kursus nanti orang tuanya bagaimana mengajari anak supaya dia, jadi diajari dasar-dasarnya dulu supaya anak itu bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung. Berhitung juga TK itu baru diajarin sampai 10 ya. Kebetulan anak saya dulu itu dia belajar sendiri, membaca, menulis, berhitung tuh umur 3 dia belajar sendiri. Nah itu saya dipanggil waktu itu. Karena dia bisa menggambar boneka. Ini dokter sekolahnya lihat, ini anak kenapa gambarnya begini. Kemudian saya dipanggil, dan dia disuruh nulis, dia bisa segala rupa. Saya dicecer ini, saya ngapain aja di rumah ini ya, ngajarin anak nggak karu-karuan nih pasti. Nggak juga, karena kemudian diperiksa oleh psikolog memang dia
ada lompatan perkembangan dalam hal ini. Jadi begitu kalau orang tuanya ngajar-ngajarin yang enggak gitu ya, atau tidak mengajari yang enggak kurang memberi pelajaran kepada anaknya, itu juga dipanggil. Jadi dipanggilnya melalui sekolah, kemudian dipanggil dokter sekolah, masalahnya apa, dan orang tua bisa mendapatkan, kalau kurang, mendapatkan kursus-kursus, baik khusus pengasuhan maupun bagaimana mendidik anak. Oke, sekarang saya ingin ke Bu Harwinta, dan pertanyaan saya ini sudah berasal dari penanya kita, dari teman-teman netizen. Yang menarik di saat kita bicara pendidikan dasar, kemudian ini mungkin sedikit jumping, tiba-tiba kita berada pada kondisi pandemi, Bu Harwinta. Tiba-tiba anak-anak kita termasuk di pendidikan dasar harus berdamai dengan situasi, menikmati pembelajaran melalui daring, melalui digital. Mungkin Bu Harwinta punya komentar soal ini, bagaimana baiknya, apa dampaknya, dan seterusnya. Silakan, Bu. Ya, baik. Ini kan memang suatu kondisi yang kita semua terkaget-kaget ya, Mas Imam dan Bapak Ibu peserta. Saya sendiri ketika waktu itu harus kemudian mengajar online ya, kebetulan saya dosen, itu juga pusing. Jadi kita mengurus diri kita sendiri, lalu kita juga mengurus anak begitu. Itu Masya Allah ya, suatu pengalaman yang seumur hidup, mudah-mudahan sekali aja. Nah, jadi di sini kalau mungkin saya melihat ini sementara ini ya, dia ditanya oleh Mas Imam ini, saya lebih melihat ke pengalaman saya, karena riset saya belum melihat ke arah situ ya, belum melihat daring ya dan literasi begitu. Dan saya akan coba hubungkan dengan apa yang sudah saya lakukan di kajian tentang membaca ya di anak-anak Indonesia. Nah, di sini barangkali yang perlu dijaga ya, saya lebih melihat happy-nya dulu begitu. Bahwa anak ini harus nyaman, anak ini harus happy. Gitu. Karena ketika anak itu tidak nyaman, tidak bahagia, ya, dan kita tahu anak itu juga bisa stres ya, seperti kita ya. Jadi ketika kondisi dia kemudian nggak bisa main keluar, nggak bisa ketemu teman-temannya, itu kan sebetulnya juga kondisi yang berat untuk anak-anak. Nah, jadi saya rasa di sini dicari happy-nya dulu, nyamannya bagaimana, dan kemudian ajak anak bicara, kira-kira baiknya seperti apa. Begitu. Jadi misalnya saya melihat anak saya yang kelas 1 SD kebetulan, jadi dia masuk SD ini langsung daring, ya belum sempat ke sekolah Mas Imam, ya karena baru kemarin Juli ya masuknya. Jadi saya melihatnya misalnya tadi terkait buku pelajaran tematik ya, yang kalimatnya sudah panjang-panjang, yang dia menulisnya juga harus banyak, tapi kok di bukunya nih tempat titik-titiknya itu cuma kecil. Ya lalu dia marah-marah, ini yang bikin buku siapa sih, kan ini jawabannya panjang, aku mau nulis tapi kok ini titik-titiknya kecil ya, itu kan juga satu hal ya dari anak. Jadi di situ saya, jadi kamu maunya gimana? Kalau dia kemudian belum mau menulis, ya udah sekarang nggak usah nulis dulu. Tapi apa isinya? Baca nih. Nah dia mungkin harus kembali ke halaman sebelumnya, dia baca. Oke, jadi yang ini pertanyaannya begini, jawabannya ini, dia baca. Nah ilmunya kan sudah sampai bahwa dia nggak mau menulis itu satu tahapan lah ya. Oke, sekarang nggak mau menulis tapi ilmunya dapat. Nah tapi nanti kalau minggu depan belajar ini lagi, kalau ketemu yang begini kita ambil buku tulis ya, kita tulis jawabannya di buku tulis. Oke, dia setuju. Nah jadi ketika kemudian minggu depannya harus menulis, dia sudah siap nih. Oh ini nih pelajaran ini harus nulis. Nah ketika dia mau menulis, ini masalahnya juga belum selesai nih Mas Imam.
Karena kadang-kadang capek ya. Jadi bayangkan dari TK tadi yang fun-fun aja gitu ya, di SD kemudian harus menulis banyak. Terus aduh capek nih, ya udah sini kamu ibu dikte hurufnya, kamu tulis, nggak usah mikir, ya nggak usah mikir dia baca terus dia salin gitu misalnya, enggak. Jadi coba tulis misalnya ketuhanan yang Maha Esa, ya sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ayo ketuhanan KETUHA dan seterusnya, itu saya bantu di dikte. Nah, itu satu step. Nah, dia mau nulis, cuma mungkin dia belum mau baca, belum mau mikir ya, nulis sambil ngeja itu kan juga satu hal ya, kognitifnya lumayan. Nah, jadi saya rasa kembali poin saya bisa dicari happy-nya dulu. Orang tua harus siap melakukan pendampingan. Dan semacam stage-nya itu juga orang tua harus bisa memahami. Ya, jadi jangan bayangkan kita masa cuma nulis ketuhanan yang Maha Esa kamu nggak bisa. Nah, jangan muncul statement yang seperti itu karena memang buat mereka yang sekian itu challenging seperti itu. Baik, oke, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan itu dari Nadia Agustina Setiawan. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Ibu Nadia Agustina. Sekarang ke Prof Munawir. Prof Munawir ada dari Patricia Lestari Taslim. Yang pertama, bagaimana dapat dilakukan oleh pihak yang berkompeten untuk sosialisasi inklusi sampai ke semua lapisan masyarakat, termasuk orang tua dan guru, agar pendidikan inklusi bukan hanya slogan. Faktanya masih banyak anak berkebutuhan khusus yang ditolak untuk bersekolah di sejumlah sekolah. Mohon dijawab dan kalau berkenan agak singkat, Pak. Cukup banyak pertanyaan soalnya. Oke, silakan, Pak. Ya. Baik, yang inklusi saya kira ini persoalan yang tidak gampang ya. Jadi pertama, kalau kami melihatnya dari sisi policy dulu, itu di Indonesia sudah sangat bagus ya, memberikan ruang yang cukup. Nah, kemudian di tingkat implementasi di lapangan, memang ada yang sangat baik gitu ya. Ada yang baik, ada yang cukup baik atau kurang. Saya tahun 2019 itu melakukan evaluasi secara nasional ya. Itu memang skor rata-rata dari target 100% itu berada di kisaran 60 secara nasional, 60%. Tetapi beberapa sekolah itu memang berada di bawah 50% dari skor yang diharapkan itu 100% gitu. Itu artinya bahwa ketika tadi ada kasus yang menemukan bahwa ada fakta di lapangan banyak sekolah yang masih menolak untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya itu kasus-kasus tertentu terjadi. Tapi angka nasional yang saya pegang adalah sudah dari 2003 sampai sekarang ada sekitar 40.000 sekolah di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Menurut saya satu kemajuan yang luar biasa. Dan itu menampung 140.000 anak berkebutuhan khusus yang ikut sekolah bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya. Padahal sekolah luar biasa hari ini itu hanya menampung sekitar 130.000 anak berkebutuhan khusus. Itu artinya bahwa pendidikan inklusif itu memberikan kontribusi bahkan lebih besar dari jumlah yang sekolah di sekolah luar biasa. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, bagaimana melakukan sosialisasi. Ini ada persoalan di Indonesia itu. Kalau mau bikin peraturan dan undang-undang, itu hebat kita itu. Tetapi peraturan dan yang undang-undang atau dan peraturan-peraturan operasionalnya itu sampainya di tingkat bawah, di tingkat pelaksana, misalnya di tingkat satuan pendidikan, itu panjangnya bukan main. Contoh saja Mas Imam ya, yang namanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu sudah memberikan pasal yang mengatakan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu boleh mengikuti pendidikan di sekolah reguler secara inklusif atau dalam bentuk satuan pendidikan luar biasa. Tapi kemudian 2009 kita bikin aturan tentang pelaksanaan operasional pendidikan inklusif semacam panduan-panduan operasionalnya dalam Permendiknas gitu. Tapi sekarang sudah 2009, sekarang tahun 2020, saya datang ke dalam satu daerah tertentu. Itu kalau saya memberikan sosialisasi tentang pendidikan inklusif itu masih ada pertanyaan begini Mas Imam. Pak Munawir, kenapa
pendidikan inklusif itu harus dilaksanakan. Bukankah mereka sudah punya sekolah sendiri yang namanya SLB? Kenapa mereka tidak disekolahkan di SLB saja? Apakah ini nanti tidak merepotkan kepada anak-anak yang lain di sekolah tersebut? Itu artinya permen yang sudah muncul tahun 2009 sampai sekarang 2020 sudah 11 tahun lebih, itu belum sampai ke dalam informasi ini ke dalam sekolahan. Kenapa? Karena ada kendala di birokrasi itu di pemerintahan kita. Kalau masalah pendidikan inklusif itu kan harus difahami dulu oleh semua pihak, gitu, terutama oleh birokrat. Nah, birokratnya baru paham tentang sosial pendidikan inklusif, besok sudah dipindah, ganti tempat, ganti orang lain. Ini kasusnya seperti itu, Mas Imam. Sehingga kasus pendidikan inklusif itu pertama masih dianggap sebagai, dalam bahasa Jawa itu legan golek momongan gitu ya. Ngurusin yang biasa-biasa saja mas susahnya bukan main, kenapa harus ditambah anak seperti ini? Kalau saya menjelaskan ini, Mas Imam, itu bisa panjang sekali, tapi poin saya sebenarnya saya ingin memberikan awareness kepada semua pihak itu yang kira-kira masih ragu-ragu terhadap pendidikan inklusif. Pendidikan SLB itu baik, tetapi ketika anak sepanjang umur itu sekolahnya di SLB, dia akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi perkembangan sosial emosional secara wajar. Dan itu akan berdampak besar pada perkembangan karir mereka. Yang kedua, ketika dia hanya berkumpul dengan sesama yang namanya dalam tanda petik itu sesama penderita, kira-kira begitu, sesama penyandang, kira-kira tanda petik gitu, dampaknya adalah mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan anak-anak yang lain gitu. Itu akibatnya apa? Karir mereka sangat terbatas, kemudian hidup mereka seakan-akan didiskriminasi gitu. Karena itu maka kalau kemudian ada pendidikan inklusif itu jangan dilihat sulitnya dulu, tetapi mari kita berikan ruang kepada mereka karena ini adalah hak. Maka kemudian secara teoritis kita harus menggunakan pendekatan yang disebut dengan pendekatan sosial, yaitu ketika mereka gagal dalam mengikuti pendidikan anak berkebutuhan khusus itu, yang salah sebenarnya bukan anak berkebutuhan khususnya, tetapi lingkungan sosialnya yang belum memberikan ruang dan kesempatan serta memberikan jalan yang tepat untuk kemajuan pendidikan mereka. Ini kuncinya di situ, Mas Imam. Implisit jawaban Bapak juga menjawab pertanyaan dari Ibu Weni Laila Husna. Beliau bertanya soal pendidikan dasar khususnya di Jakarta, dianggap menurut beliau sudah relatif dekat dengan model di Belanda, tetapi kenapa output SDM-nya kok beda kalau menurut Bu Yulia? Bu Weni Laila Husna. Mungkin implisit Prof. Munawir sudah sampaikan ya, memang banyak kendala, konsistensi penaturan dan seterusnya. Mudah-mudahan Mbak Weni teman saya ya. Sekarang, oh iya, mungkin Mbak. Ya, mudah-mudahan itu. Sekarang saya ingin ke Bu Yulia. Bu Yulia, ini ada pertanyaan dari Aan Arom. Bagaimana menanamkan perspektif inklusif kepada anak-anak usia 6 hingga 10 tahun, baik dalam lingkungan sosial maupun sekolahnya? Kedua, bagaimana apa yang harus dibagi dari sistem di Belanda untuk membuat anak-anak TK dan SD fokus dalam belajar dan mandiri dalam aktivitasnya, sementara orang tuanya terlanjur suka membantu sehingga membuat si anak cenderung kurang mandiri. Dari Aan, Jogja. Bu Yulia, silakan. Tadi pertanyaan pertama, maaf, kelupaan. Pertanyaan pertama tadi apa? Bagaimana? Menanamkan perspektif inklusif pada anak-anak usia 6 hingga 3 tahun. Jadi anak-anak itu pada waktu masih biasanya bisa dijelas-jelaskan itu sudah mengerti bahwa temannya berbeda. Itu pada waktu umur 6, 7, 8 gitu ya. Dan mereka mulai melihat anaknya, temannya kok berbeda ya. Mereka di sekolah diajarkan apa yang disebut mengenal diri sendiri. Jadi mereka disuruh membuat daftar menurut mereka diri mereka itu bagaimana gitu. Nah, kemudian guru menjelaskan tiap anak itu mempunyai keistimewaan dan kekurang istimewaan. Istimewaan setiap anak punya sendiri-sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa ngiri, nggak boleh ngiri ya. Ada anak yang pintar dengan matematika, tapi dia kurang dengan membaca misalnya. Tapi ada yang pintar membaca, kurang dengan matematika. Dan masing-masing ini adalah individual ya, nggak bisa kita kemudian
iri-irian nggak mungkin gitu ya. Jadi mereka ditanamkan itu. Nah, kemudian setiap anak itu punya, kalau sekarang Chromebook, kalau dulu sih buku tiap nivo tuh ada yang hijau, kemudian biru, hijau, kuning ya. Kalau kurang itu merah. Jadi itu setiap nivo itu mereka ngerjakan di buku itu sampai selesai mandiri ya. Mereka kerjakan gitu. Pokoknya siapa yang sudah selesai yang kuning bisa naik ke hijau, nanti ke biru gitu ya. Jadi nanti pada waktu selesai 1 tahun, orang tuanya dikasih tahu. Biasanya sih 4 bulan atau 3 bulan dikasih tahu gitu. Ini anak ini sampai nivo yang mana gitu di kelas itu, sampai level mana. Nah, kalau misalnya ternyata anak itu ada yang kurang, kemudian si anak diberi training oleh, jadi ini kalau nggak diambilkan dari remedial teacher, atau di training sendiri oleh orang tuanya, tergantung masalahnya apa, atau di training oleh sesama ibu. Jadi Help Mother tadi membantu misalnya ngajarin baca, atau ngajarin berhitung, dengan jam-jam di atas jam 1 siang. Nah itu, jadi anak-anak itu semua masing-masing punya kesibukan sendiri dengan dirinya sendiri. Jadi tidak bisa gitu iri satu sama lain. Kemudian yang pertanyaan kedua apa Pak Imam? Bagaimana mengajarkan anak-anak belajar secara mandiri? Karena menurut Mas Aan sepertinya anak-anak di Belanda lebih mandiri. Memang anak-anak itu dari TK sudah diajarin mandiri ya. Jadi bagaimana mengajarkan mandiri, mereka di rumah sendiri ya, nggak ada pembantu kan. Di sini nggak ada pembantu. Orang tuanya semua nyapu, nyuci, semua orang tuanya itu anaknya diajak bantu ya, diajak bantu. Tapi anak tuh kadang-kadang suka bilang, kalau anak-anak disuruh kerja itu namanya mishandling ya, apa itu namanya? Apa sih mishandling? Apa itu? Jadi pelanggaran bukan Bu? Penganiayaan bukan, ya. Penganiayaan anak. Jadi tapi sebetulnya sih enggak juga sih, anak-anak itu diajak gitu belajar, bantu misalnya ya ngupas kentang atau apa, menyapu, bersihkan kamarnya sendiri, itu tugas-tugasnya gitu ya. Nah di sekolah itu mereka itu ada tugas supaya mereka ikut membersihkan ruangan. Jadi pagi-pagi datang mereka susun-susun gitu, bereskan, turunkan kursi, kemudian duduk. Kemudian waktu selesai mereka bereskan juga lagi gitu ya. Nah, dan mereka ada pekerjaan mandiri dan ada pekerjaan yang berkelompok. Jadi mereka kalau misalnya berkelompok itu dikelompokkan dalam satu meja yang benar, itu bisa bekerja sama, tapi ada pekerjaan mandiri. Nah, untuk pelajaran-pelajaran seperti yang penting-penting, bahasa, berhitung, ya menulis, itu kan harus mandiri ya, nanti mulai kelas 1 itu sudah dengan di nivonya sendiri gitu. Jadi tidak mungkin dia minta diajarin. Dan orang tuanya tuh karena nggak pernah dibawa pulang ke rumah, jadi mereka semua kerja di sekolah, itu juga nggak ngerti gitu kadang-kadang anaknya ini udah sampai mana gitu, kecuali nanti 3 bulan sekali dikasih tahu oleh gurunya. Oke. Terima kasih Bu Yulia. Jadi memang ekosistemnya benar harus dibentuk sedemikian agar siswa mandiri ya dari keluarga hingga sekolah. Sekarang Bu Harwinta ada 2 pertanyaan, ruhnya sama dari Puspita Sari dan juga dari Patricia Lestari Taslim. Kurang lebih berbicara mengenai terkait aturan di TK sebenarnya belum wajib membaca, tetapi masuk SD justru dituntut harus bisa membaca, membuat pihak sekolah dan orang tua bisa saling menuntut atau dalam tanda petik memaksa agar output lulusan TK dapat diterima SD. Apa solusi atau tanggapan dari Ibu Harwinta? Baik. Saya ingin menyambung ya, tadi ada diskusi dengan Mas Imam dengan Ibu Yulia ya, yang sebetulnya intinya seperti itu ya. Intinya adalah orang tua itu harus
orang tua harus terlibat ya ketika jadi perkembangan anak ya seperti apa ini orang tua harus harus aware sehingga ya harus belajar sebetulnya jadi orang tua. Nah, enaknya kalau saya boleh bilang begitu ya Bu Yulia, enaknya di Belanda itu ada tadi kursus-kursus yang disediakan oleh pemerintah. Nah, kalau di kita kan belum ya. Jadi orang tua nih harus mencari sendiri gitu, harus mencari sendiri, harus belajar sendiri. Nah, barangkali contoh saja Mas Imam, kalau memang di sekolah ya ada barangkali justru sebelum masuk sekolah TK ya orang tua itu harus aktif melihat ini TK-nya ini seperti apa gitu. Jadi mindset-nya harus benar dari awal. TK ini fungsinya apa? Anak saya itu umur sekian itu perkembangannya secara ilmiahnya seperti apa. Jadi kita juga harus sudah membaca paling tidak buku populer ya tentang perkembangan anak begitu ya, tumbuh kembang anak. Nah, kita tanya dulu nih TK-nya ini bagaimana. Jadi tidak terjadi sudah masuk lalu dia kita nggak setuju gitu dengan apa yang diajarkan, cara dia mengajar dan sebagainya. Nah, tapi kalau toh misalnya terjadi tidak ada TK yang lain ya dan yang terjadi seperti itu. Nah, saya rasa di rumah orang tua harus dapat memberikan lingkungan yang lebih sesuai dengan tumbuh kembang anak. Ya misalnya di usia TKA ya di usia 5 tahun ini silakan dibelikan buku bacaan ya yang hurufnya besar-besar, yang banyak gambarnya, boleh yang berwarna. Jadi nanti dibacakan ya atau kemudian anak diminta untuk menunjuk ini kira-kira gambar ini artinya apa ya, menurut kamu orang ini sedang apa, bagaimana perasaannya dan sebagainya. Jadi anak di situ ada pemerolehan dan pengasahan kosakata gitu karena inti dari semua literasi dari SD dan ke atasnya itu adalah kosakata, Mas Imam. Ya. Jadi jangan anak hanya dikasih disuruh begitu ya, disuruh nonton TV misalnya atau mungkin sekarang nonton HP ya, nonton laptop tanpa diajak berkomunikasi. Dan terkait dengan literasi, komunikasinya bisa sambil lihat buku, dia pegang buku. Kalau kemudian disobek itu jangan marah ya, orang tua kalau anak dikasih buku lalu disobek itu jangan marah. Itu adalah investasi supaya anak suka membaca. Kenapa disobek? Karena dia mau tahu nih kalau disobek apa yang terjadi nih kertas ini kayak apa nih nanti kan gitu. Dia belajar sensorinya ya, belajar kulitnya begitu atau telinganya juga dan segala macam. Okay. Nah jadi di rumah kemudian ya kalau tadi terjadi TK-nya ternyata terlalu memaksa untuk membaca, di rumah bisa diberikan stimulasi yang lebih cocok untuk seusianya, mewarnai misalnya ya untuk attention-nya, untuk fokusnya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekarang saya ke Prof. Munawir. Prof. Munawir, ada pertanyaan dari Aya Sofia, praktisi PAUD dari Probolinggo, Jawa Timur. Seperti yang Prof. Munawir sampaikan, bahwa pendidikan di TK adalah memfasilitasi aspek tumbuh kembang anak sesuai tahapan, tetapi yang terjadi anak TK sudah diajari baca tulis. Selain tuntunan orang tua juga, banyak guru-guru TK yang melakukan hal ini agar lembaganya diminati. Bagaimana peran pemerintah dan para ahli tumbuh kembang terhadap hal ini? Karena sampai saat ini hal tersebut masih berlangsung. Ternyata mirip pertanyaannya. Mungkin sedikit komentar saja, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Peran pemerintah melalui kurikulum. Dalam pembuatan kurikulum, itu kan sudah ada namanya capaian pembelajaran dalam bahasa sekarang ya. Kalau dalam kurikulum 2013 itu ada namanya KI kompetensi inti. Itu ada 4. Pertama adalah sikap spiritual,
yang kedua adalah sikap sosial, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan, dan kompetensi inti yang keempat adalah keterampilan. Ini sudah dibuatkan mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Sehingga capaian pembelajaran untuk TK itu tidak menyebutkan tentang kemampuan membaca, menulis, berhitung. Jadi yang terjadi sebenarnya, pertama yang harus difahami, ada perbedaan perkembangan anak-anak tertentu yang memang pada usia 4 tahun kadang-kadang sudah bisa membaca, itu ya harus kita dorong. Tetapi kurikulum kita tidak mengharuskan bahwa di TK ada pembelajaran membaca. Itu yang penting. Yang kedua, saya juga ingin memberikan komentar ya. Kalau secara nasional, kita itu kan bersaing dengan negara-negara lain, kemampuan membaca kita itu kan ternyata rendah gitu. Dan dalam berbagai survei di PISA, itu kan di tahun 2018 kalau tidak salah, itu kita di ranking 72 dari 78 negara. Pertanyaan besarnya sebenarnya, kenapa kita ini negara yang sebesar ini, kok kemampuan membaca kita rendah? Kita harus ingat, kultur membaca di Indonesia itu berbeda dengan kultur di negara-negara lain. Itu satu. Yang kedua, sebagian besar, kalau kita lihat secara nasional, orang tua kita itu yang berpendidikan tidak terlalu besar jumlahnya. Karena itu ketika orang tua diminta untuk membimbing di rumah, itu yang terjadi adalah yang pintar banyak bekerja di luar, banyak sibuk, yang tidak pintar itu tidak bisa ngajarin membaca, menulis itu. Sehingga membiarkan anak dalam waktu yang cukup lama di rumah, itu tidak mendapatkan sentuhan dari orang tua secara baik. Berbeda dengan di Belanda, orang sudah educated semua gitu. Rata-rata begitu. Gitu. Itu yang kedua. Nah, poin yang ketiga, mindset ya, mindset orang tua sebagian yang saya teliti itu kalau menyerahkan anak ke dalam lingkungan pendidikan, apakah itu TK, apakah SD atau SMP atau SMA, itu seperti berbelanja. Apalagi di swasta. Kalau saya sudah membayar sekian, maka itu sudah menjadi tanggung jawab sekolah. Semua diserahkan kepada sekolah. Diundang untuk mengadakan rapat komite misalnya, itu saja tidak mau datang gitu. Apalagi di dalam hal-hal tertentu yang lebih teknis lagi. Nah, ini persoalan yang saya kira menyangkut kultur, menyangkut mindset dan sebagainya. Saya waktu diundang oleh Bu Julia sempat datang ke rumah beliau dan diajak ke perpustakaan tempat orang tua yang sama-sama belajar membaca, sudah usianya lanjut dengan timnya Bu Julia. Saya kagum betapa orang tua itu ini tidak bisa membaca dan menulis. Dan itu bisa diberikan edukasi. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sudah mulai, Mas Imam. Misalnya begini, di beberapa TK yang saya lihat yang cukup maju, orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah, mereka itu duduk di situ, kemudian dimanfaatkan oleh sekolah untuk menjadi guru sesuai dengan keahliannya. Jadi daripada orang tua itu cuma duduk-duduk nongkrong-nongkrong nunggu anaknya selama 1,5 jam, 2 jam di sekolah, itu yang pinter melakukan punya skill-skill tertentu, itu diminta untuk menjadi guru sesaat pada saat itu. Saya kira ini hal-hal yang positif yang harus dibangun di Indonesia. Memang persoalan kemandirian itu menjadi persoalan inti dalam pendidikan di Indonesia. Kita sangat berat untuk mendidik kemandirian anak. Karena semakin orang punya duit, anak semakin manja kepada pembantu, kepada orang lain. Yang tidak punya duit, itu dia tidak bisa, dia terlalu banyak untuk mengikuti kegiatan mencari nafkah dan sebagainya pada orang tua. Jadi problem-problem ini memang harus dibedah bersama-sama, dan saya kira di Belanda itu bisa beberapa hal bisa kita jadikan model untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Dan Indonesia secara bertahap sebenarnya juga sudah mencoba mengadop ya beberapa keunggulan di beberapa negara yang lain, kemudian diterapkan di Indonesia. Mudah-mudahan ke depan pendidikan kita semakin baik. Itu Mas Imam. Amin. Dan mudah-mudahan ke depan Bu Julia juga ajak saya ke rumah beliau. Moga Mas, nanti kita jalan. Sekarang pertanyaan untuk Bu Julia dari Lulu Ulfah Audriansyah. Bu Julia, apakah keadaan lingkungan pendidikan di Belanda pada kota besar berbeda dengan keadaan pendidikan di desa seperti kebanyakan di Indonesia? Jika ada, bagaimana menyeimbangkan antara pendidikan di kota besar dengan di desa? Terima kasih.
Silakan dijawab di Bu. Begini ya, Belanda ini kan imut ya, negaranya kan imut banget. Ke luar negeri tuh 2 jam udah nyampe ya. Dari rumah saya ke Belgia itu 2 jam, ke Paris 4 jam. Gila betul ya, imut banget gitu. Nah, saking imutnya itu kalau ada sekolah yang aneh-aneh itu pasti ketahuan. Jadi semua sekolah di Belanda ini, baik itu swasta maupun negeri, ya, itu harus sama semua. Itu ada inspektur pendidikan yang memantau. Jadi mereka harus mengikuti kurikulum yang sudah disiapkan. Semuanya sudah disiapkan. Enak kok itu bukunya, gila betul ya. Semua anak dapat buku ya gratis ya, dapat itu Chromebook itu waktu masih TK gratis, tapi waktu SMP harus bayar. Nah, ini kalau misalnya orang tua tidak puas, itu bisa lapor ke inspektur pendidikan. Jadi satu sama lain, baik di kota maupun di desa, itu relatif tidak banyak bedanya tentang mutu ya. Guru-gurunya juga harus ada sertifikasi khusus, maksudnya dapat license khusus sebagai guru. Dan mereka setiap kali mendapatkan training-training. Jadi kalau ada perubahan itu mereka gantian gitu harus ikut workshop. Kapan itu saya diundang juga ikut workshop ya bersama guru. Jadi saya ditanya, Ibu dari guru mana? Oh saya nggak guru, tapi saya bimbing anak-anak refugees ya. Jadi mereka tuh dapat training apalah, misalnya sekarang banyak kasus yang ditemukan tentang anak-anak terlambat bicara dan pemerintah punya perubahan sistem dalam menangani anak-anak ini. Nah ini gurunya dipanggil ke sana untuk di training, dikasih penjelasan bagaimana menanganinya. Nah memang sedikit ada perbedaan kalau itu di kota antara satu sekolah yang banyak pendatangnya. Ini yang banyak pendatangnya itu biasanya ngumpul di Amsterdam, di Rotterdam ya. Itu ada sekolah-sekolah yang senengnya ke situ gitu, anak-anaknya gitu, orang tuanya karena kenal ya, terus kemudian semua gitu. Nah, ini agak kesulitan karena begitu banyak perbedaan kulturnya terutama. Kemudian juga cara ya kultur di rumah, kemudian dibawa ke sekolah pasti ya anak-anak itu juga, kemudian bagaimana cara berpikirnya itu agak berbeda. Nah ini selalu ada problem untuk yang sekolah campuran begini. Nah ini kebetulan kadang-kadang orang Belandanya sendiri nggak mau situ. Jadi itu kasihan gitu sebetulnya. Ini jadi perhatian sekali oleh pemerintah Belanda. Nah, tapi syukurlah nggak terlalu banyak gitu ya. Ada sekolah khusus itu agama Islam. Ya itu ini ketat betul sih pengawasannya karena agama Islam itu dia mengajarkan agama 100%, kemudian juga pendidikan umum 100%. Jadi ini kemudian guru-gurunya kadang-kadang dari luar negeri. Nah ini kadang-kadang sangat ya pemerintah kemudian sangat memperhatikan ini apakah mutunya jatuh atau tidak. Jadi itu perhatiannya begitu, ada standar mutu yang harus diperhatikan. Dulu di Belanda ada yang namanya Vrijschool ya, Vrijschool kebetulan dekat rumah saya ada. Nah Vrijschool itu seperti Toto-chan ya, sekolah Toto-chan. Anaknya sekarang mau apa silahkan gitu. Jadi anaknya bikin program sendiri, orang tuanya bantu. Tapi kemudian ditutup karena tidak bisa diakreditasi. Jadi anak udah umur 9 tahun karena nggak mau baca, ya sudah biar aja nggak usah belajar baca, tapi belajar yang lain. Nah ini pemerintah menutup untuk sekolah-sekolah bentuk seperti ini. Saya rasa itu Pak. Baik, terima kasih Bu Yulia. Para narasumber yang kami hormati, sebenarnya waktu kita sudah habis, tapi saya dikasih kesempatan sekitar 10 menit lagi karena sangat banyak pertanyaan yang masuk. Mohon maaf. Selanjutnya saya ingin ke Bu Harwinta. Bu Harwinta, ada pertanyaan dari Nurul Indana, PKA 5 Kediri. Pertanyaan untuk Ibu Harwinta, di sekolah kami ada 1 orang anak, menurut kami terlambat dalam perkembangan.
orang tua meminta guru agar dalam mengajarinya dengan membentak atau memarahi anak agar anak itu fokus. Kami bahwa hal tersebut adalah salah dan menurut orang tuanya dengan membentak dan memarahi anak tersebut bisa fokus. Apakah pendapat tersebut benar? Kalau hal tersebut terjadi, bagaimana kami menjelaskan kepada orang tuanya bagaimana mengajarkannya agar anak bisa fokus? Silakan, Bu. Ya, baik. Di sini barangkali saya sebelum menjawab sesuai dengan kapasitas saya ya, saya menegaskan kembali kepada Mas Imam, Bapak Ibu semua, bahwa saya bukan psikolog. Ya, saya bukan psikolog. Di sini saya adalah linguis, saya ahli bahasa. Tapi memang bidang saya ini merupakan bidang yang interdisipliner. Jadi kadang-kadang saya urusan ke kedokteran, kadang-kadang ke pendidikan juga, ke psikologi juga ya dan sebagainya ya sesuai dengan riset dan topik yang sedang dilaksanakan. Nah, jadi barangkali untuk pertanyaan ini sebetulnya ada baiknya juga berkonsultasi kepada psikolog anak bahkan ya kalau memang di daerah Bapak atau Ibu yang bertanya tadi bisa diakses seperti itu ya, ketemu dengan psikolog, dilakukan pemeriksaan. Nah, dari kami akan membantu misalnya dia gangguan perkembangannya misalnya, karena ini kan juga nggak jelas ya di dalam pertanyaannya, saya ikut baca tadi, gangguan perkembangannya apa, tidak jelas. Tapi misalnya speech delay ya, speech delay, lalu karena dia tidak paham apa yang dibicarakan oleh gurunya, lalu dia sibuk sendiri misalnya. Ya karena bisa saja anak jalan-jalan lari-lari itu mungkin bukan karena dia nggak mau duduk sebetulnya, tapi dia nggak tahu, nggak paham kenapa saya harus duduk, saya nggak ngerti orang bilang apa dan sebagainya. Nah berarti di situ ada peran kami ya sebagai ahli bahasa. Nah barangkali daripada dibentak atau dimarahi, saya merasa lebih baik dicoba misalnya dengan multisensori atau tadi pengembangan kosakata ya, tergantung masalahnya apa. Dan ini mungkin Ibu Yulia justru lebih banyak pengalaman ya terkait ini. Jadi misalnya dia tidak bisa duduk, ya barangkali bisa dituntun, diajak duduk, dibimbing supaya dia paham dan ada reward. Nah, reward ini barangkali yang juga harus dipikirkan. Bahwa anak jangan disuruh nurut terus sama kita, tapi ketika dia ada progres, kita juga harus acknowledge, kita harus menghargai dia. Oh, dia sudah berusaha, dia sudah sukses, kita kasih reward seperti itu. Jadi lebih barangkali pendekatan yang multisensori ya dengan reward yang lebih manusiawi yang kemudian dibarengi juga dengan pengembangan bahasa, saya rasa. Kalau dari sisi saya ya, karena barangkali ada keterlambatan yang kemudian menyebabkan kesulitan di dalam kegiatan sekolahnya seperti itu. Baik. Ya, Mas Imam, terima kasih. Terima kasih. Sekarang ke Prof. Munawir, mohon dijawab relatif lebih singkat-singkat. Ada dua nih karena ke Prof. Munawir. Dua-duanya dari Belanda. Yang pertama dari Ria Tobing. Melihat hasil pendidikan luar biasa dari pondok pesantren, mungkinkah atau apakah dimungkinkan model sekolah pesantren diterapkan juga di sekolah Kristen atau Katolik dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama? Silakan, Prof. Baik, pondok pesantren tetapi untuk sekolah Kristen dan agama yang lain, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau itu kan menyangkut masalah kalau modelnya saya kira memungkinkan ya. Hanya pesantren itu kan pendidikan untuk anak-anak yang beragama Islam. Nah, kurikulumnya juga khas ya, dari sejarahnya sendiri juga sangat khas. Jadi saya kira kalau pesantren misalnya digunakan untuk agama non-Islam, kurikulumnya tentu kemudian akan sangat berbeda. Tetapi yang penting pesantren itu model kurikulum dan model pembelajarannya itu sangat membantu kepada pembentukan karakter anak. Jadi karakter anak bisa dibangun dalam
hampir survei kami terhadap alumni di pondok pesantren itu memiliki tingkat kemandirian yang sangat baik gitu dibandingkan dengan yang tidak. Itu artinya bahwa jika ini dikembangkan modelnya ya, namanya bisa saja berbeda ya kalau untuk yang agama non-Islam. Itu namanya bisa lain. Tapi model ini bisa diadop dan bisa dikembangkan untuk membangun kemandirian anak. Itu saya kira, Mas Imam. Gitu. Oke, pertanyaan kedua dari Bayi Jaya Wardana Belanda. Kembali untuk Prof. Munawar. Untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, apakah ini sudah menjadi bagian dari sertifikasi guru dasar di Indonesia? Ya, sertifikasi guru ya. Untuk sertifikasi guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus, baik itu yang belajar di sekolah luar biasa maupun yang belajar di sekolah inklusif, itu sudah masuk dalam satu rumah sendiri, yaitu guru profesi dalam bidang pendidikan luar biasa. Dan mereka bisa mengajar di sekolah reguler maupun bisa mengajar di sekolah khusus atau dalam pengertian sekolah luar biasa. Jadi sudah ada di dalam sistem peningkatan sertifikasi guru di Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi nih untuk Bu Yulia dari Atiyah Trilestari. Apakah pendidikan di Belanda usia 4 hingga 6 tahun juga menerapkan pembelajaran bahasa asing di usia dini seperti di Indonesia? Apakah tepat jika saya memasukkan anak ke TK yang menggunakan 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Arab? Dan apakah ada efek negatif pada perkembangan sosial anak? Nanti mungkin Bu Harlinta bisa menambahkan juga. Sekarang Bu Yulia dulu. Ini bagus nih. Silakan Bu Yulia. Sebetulnya begini ya, pada TK itu kan tumbuh kembang ya, pusat tumbuh kembang. Memang salah satunya adalah perkembangan bahasa. Tapi perkembangan bahasa itu diutamakan bahasa Belanda dulu. Ya. Jadi tidak diajarkan bahasa asing di TK, sama sekali tidak ada. Dulu waktu zaman anak saya kecil, itu saya dilarang ngomong bahasa Indonesia ke anak saya. Saya harus belajar bahasa Belanda mati-matian supaya saya bisa ngomong bahasa Belanda dengan anak saya. Tapi sekarang itu di TK semua hanya bahasa Belanda. Kalau orang tuanya imigran misalnya ya, di rumah pakai bahasa bukan Belanda, itu di rumah boleh berbahasa Belanda sekarang. Jadi bahasanya sendiri. Ya, tapi di sekolah tetap harus berbahasa Belanda. Dan ini akan berlangsung terus sampai kelas 6 SD ya, atau grup 8. Nah, di grup 8 itu baru mulai deh, itu sedikit-sedikit diajarin bahasa Inggris. Paling-paling ya kata-kata sederhana aja gitu. Tapi orang tua sih sudah mulai boleh memberikan pelajaran bahasa asing. Misalnya saja kebetulan orang tuanya seringkali pulang kampung ke Perancis misalnya, jadi anaknya diajarin bahasa asing, itu boleh ya di rumah. Tapi di sekolah sama sekali tidak. Tapi nanti pada waktu mulai sekolah lanjutan, itu gila-gilaan pelajaran bahasa asingnya. Itu baru masuk sudah harus belajar 4 bahasa sekaligus. Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Ya. Dan kalau misalnya dia masuk lagi yang gimnasium, itu ada 6 bahasa. Ya. Latin sama Greek. Ada juga ditambahin 1 bahasa Cina. Jadi 7 bahasa. Tetapi saya heran anak-anak itu pada waktu dia lulus sekolah lanjutan, bahasa Inggrisnya semua bagus-bagus. Itu bagaimana caranya tuh ngajarnya? Nggak tahu ya. Mereka pintar sekali bahasa Inggris kok semua. Semua anak Belanda ini lulusan sekolah lanjutan itu bisa bahasa Inggris dengan baik. Itu aja. Kemudian pertanyaan lain ada lagi? Enggak ya? Sudah Bu. Saya minta Bu Harwinta juga untuk menambahkan mungkin usia 4 sampai 6 tahun diajarkan banyak bahasa itu seperti apa Bu baiknya? Ya, baik. Terima kasih Mas Imam. Ya, saya ada 2 poin singkat ya. Yang pertama adalah
ngajar bahasa ini pada tahapan anak-anak ini sebaiknya seperti apa, gitu ya. Jadi misalnya pengenalan kosakata, ya sambil dia belajar warna, barangkali belajar buah, ya yang biasa-biasa dia lihat, dan itu jadi hanya kosakata, ya jangan sampai belajar grammar gitu ya misalnya. Walaupun saya yakin di TK nggak ada yang ngajarin grammar ya, tapi sebagai contoh ini saja. Jadi porsinya tolong diperhatikan. Jadi kalau di TK itu tumbuh kembang dia mengenal lingkungan. Nah, bagaimana nih sedikit-sedikit saja ya kosakata. Lalu yang harus diperhatikan ya poin kedua saya adalah juga kualitas guru. Ya, ketika dia mengajar. Jangan sampai misalnya dalam satu kalimat itu subjeknya bahasa Indonesia, kata kerjanya bahasa Inggris, lalu nanti objeknya bahasa Indonesia lagi. Ya, misalnya saya pergi to school gitu misalnya. Nah, itu kan sebetulnya harus dihindari. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Barangkali karena kualitas gurunya. Nah, dengan mengenalkan anak pada bahasa asing yang Inggris enggak, Indonesia juga enggak, gitu ya, karena satu kalimat tadi gado-gado, ini sistem anak nanti jadi salah, gitu. Jadi daripada kalau gurunya mungkin belum pandai bahasa Inggrisnya, ya, saya setuju dengan Bu Yulia. Mendingan bahasa ibunya saja dulu, atau bahasa lingkungan, ya, yang dikuatkan. Daripada nanti terbentuk sistem yang setengah-setengah, nanti yang ada anak ngomong bahasa Indonesia dia nggak jelas, bahasa Inggris nanti nggak jelas, kasihan nanti di SD-nya dan kedepannya begitu untuk komunikasi dan sebagainya. Ya, begitu Mas Imam, 2 poin singkat saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Harwinta. Terakhir Bu Julia untuk mengenapkan pertanyaan dari Dedes Ekarini. Di Belanda, mulai pada tingkat atau usia berapa pendidikan mengacu pada minat dan bakat siswa? Kalau di Indonesia misalnya, perbandingannya seperti pembagian jurusan di IPA, IPS, Bahasa yang ada di SMA kalau di Indonesia. Kalau di Belanda, pada usia berapa itu, Bu? Sekolah lanjutan di tahun ketiga, itu mereka boleh memilih, kalau di sini namanya profil. Jadi memilih seperti kalau di Indonesia kan ada IPA, IPS. Kalau dulu katanya itu dulu ya, kalau sekarang kan enggak. IPS itu yang angkanya lebih jelek daripada IPA, itu enggak betul itu ya. Jadi di sini minatnya mereka apa gitu. Minatnya misalnya ke sosial. Itu disediakan ada profil untuk fak-fak yang isinya pelajaran ilmu sosial atau sains ya, seperti matematika, fisika, kimia, dan sebagainya, itu juga. Nah, itu mulai dari tahun ketiga, ditawarkan di tahun ketiga. Oke, baik. Terima kasih. Baik, para narasumber sekalian, ya. Baik, para narasumber sekalian, tampaknya kita sudah sudah melewati waktu cukup panjang. Sudah 13 menit saya mengambil waktu lebih panjang dari yang seharusnya, dan tampaknya saya akan segera mengakhiri webinar pada kesempatan kali ini. Dan sebelum mengakhiri webinar pada kesempatan kali ini, kami akan umumkan pemenang atau penerima hadiah buku. Ada sejumlah nama. Pertama ada Nadia, kemudian Patricia, kemudian ada Aan Arom, ada Ustasari, ada Weni, ada Aya, ada Lulu, ada Nurul, ada Atia, ada Dedes Eka. Nama-nama tersebut nanti akan berkomunikasi, atau silahkan juga berkomunikasi menggunakan media sosial atau media-media yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang buku, semoga bukunya bermanfaat. Dan para narasumber yang saya hormati, jujur saya tergoda sebenarnya untuk bicara pendidikan menengah misalnya, tetapi saya tahu kalau saya masuk ke situ ini bisa sampai pagi. Jadi kita hindari itu. Kita akan jumpa mudah-mudahan pada sesi selanjutnya. Kami berharap para narasumber juga nanti bergabung lagi apabila
memiliki waktu. Belum lagi kita mungkin bisa berbicara, dan kita tahu Belanda juga punya sistem tertentu yang cukup baik yang mungkin bisa dibagi kepada kita semua, dan mudah-mudahan ada hal-hal yang baik yang bisa kita tingkatkan di masa-masa mendatang. Baik, dan Ibu dan Bapak sekalian, tampaknya kita akan akhiri diskusi webinar pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada seluruh narasumber yang hadir. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini, baik melalui YouTube maupun webinar. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi pada perspektif saya, salah satu yang saya syukuri, dunia digital kita sekarang dipenuhi dengan konten-konten yang tidak semuanya positif. Tetapi hari ini kita memilih menaruh 1,5 jam lebih konten positif. Saya berharap ini semua menjadi amal kebaikan kita semua, bisa menjadi momentum, atau kita akan ciptakan momentum. Dunia digital kita adalah dunia atau sebuah spektrum yang penuh juga literasi. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Prof. Munawir Yusuf, Ibu Yulia Maria Fantil, dan Ibu Harwinta Y. Anjarningsih, PhD. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi. Doa mendalam dari kami, sehat-sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat siang waktu Belanda. Terima kasih semua.